Halo, apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita mau lanjutkan pembahasan kita dari bab 3, aplikasi turunan. Jadi yang mau kita bahas dulu pertama-tama di sini adalah dari subbab 3.1, maksimum dan minimum. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi sebagai pengantar dulu ya. Seringkali kita itu mencari cara terbaik dalam melakukan satu pekerjaan. Ya kan? Nah, misalnya seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan yang terbesar. Terus bisa juga misalnya seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, biasanya masalah-masalah seperti ini itu boleh dirumuskan dengan melibatkan pemaksimuman ataupun peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang ditentukan. Oke. Jadi segala sesuatu yang yang membutuhkan penyelesaian yang berkaitan dengan pemaksimuman ataupun peminimuman ya kan. Nah, itu boleh dimodelkan dalam satu fungsi sehingga kita bisa menentukan ya kan nilai maksimum ataupun nilai minimum tergantung apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sekarang saya punya di sini adalah suatu pengantar mengenai masalah maksimum dan minimum terlebih dulu. Perhatikan di sini ada satu fungsi fx, kemudian ada daerah asal s, ya. Jadi ini dia fungsinya. Oke, ada fungsi fx dan ada daerah asal yang disebut dengan himpunan s. Ya, s ini diambil dari himpunan yang ada pada sumbu x. Oke, nah ini fx-nya nih. Nih fx-nya kayak gini nih, kurva gini kan. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau nilai minimum pada S? Dengan memperhatikan kurva ini, kita tahu bahwa pada interval S ini nilai maksimumnya adalah pada saat nilai Y tertinggi yang diberikan oleh kurva. Berarti kira-kira di sini ya posisinya nih. Maksimumnya itu di sini. Oke, jadi berapa Y-nya di sini ya udah itu nilai maksimum yang diberikan oleh kurva Y sama dengan fx pada interval S. Kemudian minimumnya di mana? Nah, minimumnya kebetulan ini paling rendah kan. Y-nya diberikan paling rendah di titik ini gitu. Oke. Ya, mungkin suatu titik tertentu ya, tapi di sini nggak disebutin ya secara spesifik. Sekarang jika fx mempunyai suatu nilai maksimum dan minimum, di manakah nilai-nilai tersebut tercapai? Kita sempat lihat tadi bahwa bisa di sini maksimumnya dan bisa juga di sebelah sini gitu kan. Kemudian jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai maksimum dan minimum itu? Oke. Nah, jadi dari perenungan ini ya kira-kira kita bisa ngelihat bagaimana menentukan maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi dengan syarat ada interval S atau daerah asal S yang diberikan. Nah, kita lanjut dulu kalau gitu. Pengertian untuk maksimum dan minimum ya definisinya itu adalah kayak gini ya. Jadi kita misalkan ada suatu S daerah asal F dan mengandung titik C. Untuk setiap X elemen S, FC itu dikatakan nilai minimum apabila FC lebih besar dari sama dengan Fx. Oke. Kemudian ada nilai maksimum, yaitu apabila Fc lebih kecil dari sama dengan si Fx. Yang ketiga adalah nilai ekstrim jika merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Kita pakai bahasa yang lebih sederhana saja. Berarti gini ya, nilai minimum itu diberikan oleh Fx jika semua Fx yang kita masukkan yang kita ambil dari interval S ini tadi nilainya itu paling kecil gitu. Fx itu ada di yang paling kecil. Fx-nya itu menghasilkan nilai yang paling kecil gitu ya. Bukan x-nya yang lebih kecil, tapi Fx-nya itu yang menghasilkan nilai yang paling kecil. Oke. Kemudian untuk yang nilai maksimum, Fx itu dikatakan maksimum apabila dia lebih besar dari semua FC yang diberikan, dari semua FC yang mungkin ada gitu. Jadi ketika kamu ngambil X dan dia menghasilkan nilai yang paling besar,
itu berarti bahwa si fx ini merupakan nilai maksimum. Oke, fx itu lebih besar daripada semuanya gitu ya. Jadi si x-nya menyebabkan nilai fx itu lebih besar dari semua fx yang lainnya gitulah. Kira-kira pengertiannya. Nah, sekarang entahkah itu nilai minimum, entahkah itu nilai maksimum, itu yang kita sebut nanti namanya sebagai nilai ekstrim. Oke. Nilai ekstrim boleh berarti dia maksimum, boleh berarti dia minimum, boleh juga kedua-duanya gitu. Makanya namanya adalah si nilai ekstrim. Nah, fungsi yang akan dimaksimumkan ataupun diminimumkan disebut fungsi objektif. Gitu ya. Nah, sekarang ada contoh di sini. Oke, ada contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan 1 per x untuk S yang intervalnya berjalan dari 0 sampai dengan tak hingga, dan untuk S yang intervalnya berjalan dari 1 sampai dengan 2. Kayaknya saya harus kasih ininya deh ya. Saya harus kasih perbaikannya dikit ya. Ini saya nggak pakai tanda kurung biasa, tapi pakai tanda kurung siku. Oke, intervalnya saya pakai interval tutup. Interval 1 dan 2. Nah, untuk fungsi untuk S yang sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, fungsi ini tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gambarkan dia kan gini kan nanti kan. Dia nggak bisa bersinggungan dengan bukan bersinggungan juga, nggak cocok. Bertemu dengan sumbu Y. Ini hanya akan terus memanjang dia. Hanya akan terus memanjang ya toh. Karena S-nya kan di 0 sampai dengan tak hingga. Jadi ini di 0 ini dia nggak bisa menyentuh si sumbu Y-nya gitu ya. Oke. Saya juga nggak cocok ini kalau gitu dengan 0-nya. Oke, saya koreksi dikit ya. Tadi interval S-nya itu adalah dari 0 ya, interval tutup 0 tak hingga buka, kemudian interval tutup 1 dan tutup 2. Oke. Nah, untuk yang interval tutup 0 sampai dengan tak hingga, fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum. Coba kalau perhatikan di sini kurvanya ya, kalau misalnya kita ngambil X-nya di 0 kan dia nanti jadi 1/0 gitu loh. 1/0 ya di tak hingga ya, sampai dengan tak hingga gitu. Jadi ini nggak akan pernah menyentuh sumbu Y. Oke, dianggap di sini sumbu Y itu kayak asimptotnya, jadinya sumbu asimptotnya gitu. Jadi nggak ada nilai yang diberikan pada saat X-nya sama dengan 0. Begitu juga pada saat X-nya sama dengan tak hingga, ini nggak akan bisa menyentuh 0 ya kan, 1 per tak hingga. Tapi kan tak hingga dalam ini terbuka gitu. Itu sebabnya nggak bisa menyentuh sumbu X-nya gitu ya. Di X sama dengan 0 nggak bisa. X sama dengan 0 dianggap sebagai sumbu asimptotnya. Oke, dengan demikian pada interval 0 sampai dengan tak hingga, ceritanya fungsi ini tidak memiliki maksimum ataupun nilai minimum. Kita perkecil kalau gitu intervalnya, kita ambil interval tutup 1 2 gitu. Interval tutup 1 2. Nah, dalam hal ini kalau 1 2 kan dia di sini nih. Serah, bukan di situ ya. Di sini dong 1 2-nya. Ya, di situ kan ya. Sampai sini. Nah, kalau dia ngambil interval 1 2 tutup, dia akan memiliki nilai maksimum coba cek di sini nih, kita kasih titik-titik aja ya, titik-titik garis putus-putus gitu. Oke, dia akan memiliki nilai maksimum pada saat F1 sama dengan 1. Nah, di sini dia nilai maksimumnya paling gedenya. Terus nilai minimumnya di mana? Nilai minimumnya ya di di X yang sama dengan 2 ya. Oke, urusannya nggak ada 5 ini sayang, maaf ya. Jadi kita ngambil minimumnya itu di
F2 yang nilainya sama dengan 1/2 dong, ya enggak? Kan kita ngambil intervalnya 1,2. Kecuali kalau tadi intervalnya 1,5, beda cerita. Interval 1,2, sekali lagi, maksimumnya ada di F1 sama dengan 1. Oke, ini yang tadi ya. Terus udah gitu, minimumnya ada di F2 yang sama dengan 1/2. Kira-kira di sini. Oke, jadi bisa aja dia di interval bilangan real, kita nggak bisa nentuin nilai maksimum ataupun nilai minimum. Tapi ternyata ketika kita perkecil interval dari daerah asalnya ataupun himpunan S-nya, kita bisa menentukan nilai minimum ataupun nilai maksimum dari si fungsi ini tadi. Ya, oke. Jadi kalau gitu kita bisa mengkonklusikan apa yang tadi sudah kita pelajari dalam teorema eksistensi nilai ekstrim yang berkata bahwa jika F kontinu pada interval AB tertutup, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval AB yang tertutup. Nah, masih sejalan ya sama yang tadi kita udah coba ya. Di sini kata kuncinya adalah F harus kontinu pada interval tertutup. Ya, jadi syarat pertama, agar nilai ekstrim ini eksis adalah harus kontinu. Kalau kontinu, maka akibatnya kita bisa mendapatkan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ada. Apa yang dimaksud dengan nilai ekstrim? Baik itu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, kalau gitu, apakah sebaliknya berlaku? Artinya, kalau kamu punya nilai maksimum ataupun nilai minimum, apakah fungsi itu kontinu? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Yang lebih benar itu, yang lebih menjamin itu adalah kontinu, maka ada nilai ekstrim. Tapi ada nilai ekstrim belum tentu kontinu, gitu dia. Oke, contohnya ini bukan fungsi yang kontinu ya. Fx sama dengan x jika 0 kecil x kecil 1, fx sama dengan min 1 jika x sama dengan 0, terus ada fx sama dengan 2 jika x sama dengan 1. Tapi dia punya nilai maksimum nih, 2, dan dia punya nilai minimum. Tapi tidak menjamin bahwa ini adalah fx ini adalah sesuatu yang kontinu. Demikian ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu kalau begitu. Tadi sudah berbicara kalau kontinu ada ekstrim, gitu. Tapi kalau ada ekstrim belum tentu kontinu. Nah, sekarang kasus lainnya adalah di luar dari yang itu, tidak kontinu itu juga tidak menjamin adanya nilai ekstrim. Gitu. Misalnya gx sama dengan 1/2 jika x sama dengan 0 dan x sama dengan 1/2. Atau gx sama dengan x jika 0 kecil x kecil 1. Oke. Ini merupakan fungsi yang tidak kontinu. Oke. Dan tidak memiliki nilai ekstrim. Jadi ya baik itu nilai maksimum atau mau nilai minimum ini dia nggak punya. Gitu. Oke, jadi kata kuncinya di mana tadi? Balik dulu bentar. Kata kuncinya adalah harus di kontinu, baru bisa dikatakan dia memiliki maksimum dan minimum. Tapi ingat kontinunya ini di interval yang tertutup. Oke, next. Kalau gitu, pertanyaannya adalah nilai-nilai ekstrim ini bisa terjadi di mana aja? Yang pertama, nilai ekstrim boleh terjadi di interval tertutup pada ujung-ujungnya. Jadi pada titik-titik ujung di interval tertutup. Oke. Misalnya, kalau diberikan ada A dan B sebagai interval tertutup, dia mungkin memiliki nilai ekstrimnya itu di titik A atau di titik B. Ya, dia bisa memiliki nilai ekstrim di titik A atau di titik B. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga terjadi pada titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner adalah titik di mana tidak terjadi lagi
kenaikan ataupun turunnya fungsi. Maksud saya gini, ini ada fungsi nih. Oke. Pada saat kayak gini kan dia naik, berhenti, dia turun. Oke, maka titik ini adalah titik stasioner. Ketika fungsi ini berhenti naik, tep di sini, ini titik stasioner. Terus dari itu fungsi turun lagi nih. Turun, tep di sini dia naik. Nah, pada saat dia naik, titik yang menyebabkan dia naik, ini adalah titik stasioner juga. Nah, dia naik lagi kan? Naik, terus udah gitu berhenti di sini. Berhenti, naik, kemudian dia turun. Kemudian dia turun. Nah, titik ini juga yang kita sebut sebagai titik stasioner. Istilahnya tuh gini, kalau misalnya dia dalam fungsi, ya kan, tidak terdapat perubahan, gitu. Turunan kan berbicara tentang perubahan. Tidak terdapat lagi perubahan atau berhenti berubah, disitulah titik itu disebut sebagai titik stasioner. Kalau mau dibikin dalam model matematikanya, itu berarti bahwa f aksennya sama dengan Jadi titik stasioner adalah titik di mana f aksen x sama dengan 0 atau titik di mana tidak lagi terjadi perubahan. Gitu. Oke. Next, di mana lagi titik-titik ekstrim boleh berlaku? Tadi yang pertama di mana? Di titik-titik ujung pada interval tertutup. Yang kedua adalah di titik stasioner. Oke, ingat-ingat ya, pada titik-titik ujung di interval yang tertutup, yang kedua adalah di titik stasioner. Kemudian yang ketiga, itu adalah di titik singular. Titik singular ini apa? Titik singular adalah titik di mana f aksen x tidak terdefinisi atau f aksen x tidak ada. Bedain tidak ada dengan 0 ya. Bedain ya. Saya benar-benar harus menekankan konsep ini. Stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Tidak ada perubahan, bukan berarti ini tidak ada turunan ya, tidak ada perubahan. Tapi kalau di sini adalah f aksen x itu tidak ada. Kemarin kita udah sempat pelajari bahwa kalau kurva itu terlalu tajam, turunannya itu nggak ada. Sama dengan kayak fungsi mutlak ya kan, kemarin yang gini kan, di titik 0 dia nggak punya turunan. Titik x sama dengan 0 tidak punya turunan. Nah, ini juga gitu. Jadi, singular adalah titik di mana f aksen x itu tidak ada. Oke. Jadi, ya mungkin kalau misalnya kamu lihat kurvanya seperti ini, disinilah dia posisi titik singularnya, dan di sini juga titik singularnya ya. Oke, titik singularnya. Dan ini kayaknya nggak continue kan, karena kayak gini juga udah kepisah dia satu dengan lain. Nah, kalau gitu, sebagai kesimpulan kita punya yang namanya teorema titik kritis, bahwa jika diberikan suatu fungsi f yang didefinisikan pada interval i, di mana interval tersebut memuat titik c, jika fc adalah titik ekstrim, maka c harus berupa titik kritis. Oke. Jika fc adalah titik ekstrim, maka fc harus berupa titik kritis. Titik kritis yang dimaksud itu adalah titik ujung dari I, kemudian titik stasioner, kemudian titik singular. Oke, so istilah untuk titik kritis, ya, istilah untuk titik kritis itu adalah titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Oke, nah dari situ kita sudah dapat titik-titik kritis ini tadi. Dari situ kita boleh menentukan nilai ekstrimnya. Ya kan? Nilai ekstrim tadi apa? Yaitu yang merupakan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi. Oke. Jadi, untuk menentukan nilai ekstrim dari suatu fungsi, teorema ini menganjurkan untuk mencari titik-titik kritisnya terlebih dulu. Gitu dia ya. Kayaknya ada contohnya nih. Misalnya gini. Ada fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 1. Interval yang diberikan adalah negatif 1 sampai dengan 2. Kita disuruh menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang keduanya ini merupakan nilai ekstrim. Menurut teorema
eksistensi nilai ekstrim, teorema titik kritis ya, yang menjamin keberadaan nilai ekstrim ini tadi, kita harus tahu yang pertama adalah titik kritisnya ya, titik-titik kritis yang tadi terdiri dari titik ujung dari interval tertutup. Nah, titik ujung dari interval yang tertutup mana nih? Oh, ternyata dia paling bawah. Oke. Di titik kritis tersebut sekarang sebentar. Oke, kita ngikutin urutannya aja lah ya. Jadi pertama kan kita ngelihat di titik ujungnya nih. Berarti di F-1. F-1 memberikan nilai min 2 kali 1 kali min 1 sama dengan 2. Terus min 1 pangkat 2 jadi 1 kali 3 3 plus 1 sama dengan 6. Oke, ini yang titik ujungnya dulu kita cek. Terus kalau gitu yang di 2 F2 ini ya, kan kita ngambil dari sini kan min 1 dengan 2. Nah, yang di 2 berarti jadi min 2 dikali min 2 pangkat 3 negatif 8. Kok min 2 lagi, sorry 2. Negatif 2 kali 8 berapa? Negatif 16 ya, negatif 16 ditambah 3 kali 4. 3 kali 4 kok jadi? 3 kali 4 itu 12 tambah 1. Udah bener ya? 8 kali negatif 2, negatif 16, 3 kali 4, 12, 1. Oke. Negatif 16 dengan 13 selisih 3, min 3 ya. Oke, ini udah kita dapat nih, min 1, F2. Kedua, tadi kita mau cari yang mananya? Di titik stasioner. Oke, di titik stasioner di mana F aksen C sama dengan 0. Titik stasionernya adalah, turunkan dulu ya nggak? Turunan dari F ini adalah min 6x kuadrat tambah 6x, yang kalau difaktorkan hasilnya adalah 6x 1 kurang x. Mencari titik stasionernya berarti mencari pembuat 0 dari fungsi 6x dikali 1 kurang x, yaitu nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Jadi titik stasionernya adalah 0 dan 1. Oke, sekarang coba F0-nya berapa dong? F0 ini dibalikin ke fungsi yang balik ini lagi, yang pertama tadi gitu loh. F0 berarti ini jadi 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, itu yang titik yang 0. Sekarang yang F1, F1-nya berapa dong? Min 2 kali 1. Ya, min 2 kali 1. Terus 3, 1. Min 2 plus 3 plus 1. Negatif. Kok jadi negatif? Jadi 2 dong ya. Jadi 2. Oke, ini dibalikin ke fungsi pertama ya. Titik stasioner tadi diberikan 0 dan 1, tapi dibalikin lagi ke fungsi pertama. Oke, sudah dapat. Terus yang ketiga tadi apa? Di titik singular, di mana tidak terdapat turunan. Oke, ada semua ya di ininya kan. Kalau di fungsi ini kebetulan ada, ini masih bisa ditemukan turunannya gitu ya. Jadi kalau kayak gitu berarti titik singularnya nggak ada. Nah, titik singularnya nggak ada. Oke, kalau titik singularnya nggak ada, kita cukup memakai yang titik ujung tadi sama yang stasioner. Menurut teorema eksistensi nilai ekstrim dan teorema lokasi titik ekstrim, kita sekarang mendapatkan titik-titik kritis ya, yang di min 1, 0, 1, dan 2, yang mana memberikan nilai F-1 sama dengan 6, F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 2, dan F2 sama dengan min 3. Oke, dari semua yang ini, yang 4 titik ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa nilai maksimumnya itu adalah sama dengan 6, karena kan paling gede nilainya di 6. Terus yang posisinya di X sama dengan minus 1, dan nilai maksimumnya itu, nilai minimumnya ya, harusnya ya. Oke,
Nilai minimumnya yang bikin slide-nya mabok nih kayaknya. Oke, nilai minimumnya itu adalah minus 3 pada saat X sama dengan 2. Oke, jadi tinggal ngeliat aja mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Gitu. Next, kita punya sekarang adalah, soal latihan. Silakan dikerjakan lah, ini nggak susah lah ini ya. Ini fx sama dengan dong harusnya nih. Fx sama dengan gitu ya. Oke, cari titik kritis nilai maksimum dan nilai minimum fungsi pada interval yang diberikan sebagai berikut. Oke, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan ya, saya yakin. Kalau gitu silakan ambil waktu untuk mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Selamat bekerja dan selamat bersenang-senang atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembahasan materi ini. Saya ucapkan terima kasih.